Tunjukkan dalilnya. Sini. Enggak sini. ada. Sini tidak ada kawin mawin, tidak ada makan. Silakan, silakan. Cari, hadirkan pendeta dari Vatikan hadapi saya. Di mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Coba. Kalau ada? Kalau ada, kubuka masker ini, saya rungkatkan ini. Saya berhenti jadi apologet. Serius. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, malam Pak. Dari Katolik Protestan? Protestan Bang. Oke, dengan hormat saya minta mohon dibuka kameranya Bang. Ya oke. Baik. Ini gelak-gelak di sini. Iya, nggak apa-apa. Dari Sumut. Nggak apa-apa Bang. Oh, siap. Horas. Majua-jua. Iya. Apa Iya. temanya Bang? Temanya gini ya Bang, izin. Temanya Nabi Isa alaihissalam itu berbakti kepada ibunya Maryam. Surah Maryam ayat 32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu jelas di dalam Al-Quran. Jadi Nabi yang kami imani, utusan Tuhan kami kepada kaumnya Bani Israel, itu adalah Nabi yang berbakti kepada ibunya. Di dalam Lukas 11:27, Yesus dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung kamu dan dia ibu yang telah menyusui kamu. Nah, muncul kemudian pertanyaan ketika kami berhadapan dengan saudara Kristen, ternyata anak manusia ini, anak Maria dan anak Maryam, ternyata menjadi Tuhan, naik level di Kristen. Maka oleh karena itu muncul pertanyaan, kalau agama Kristen ini adalah agama benar, polemik banyak yang akan didatangkan. Yang pertama, sampai kapan Maria ini menjadi ibu dari Tuhannya Kristen? Sampai kapan Tuhannya Kristen ini menjadi anaknya manusia Maria? Nah, bisa nggak abang jelaskan ke kami? Silakan. Itu udah apa dinubuatkan itu di Bible? Apa itu Bang? Udah apa ada ayatnya itu. Nanti setelah ada datangnya penebus atau pendamai manusia semua. Iya, terus sampai kapan penebus ini menjadi anak orang? Itu kan waktu apa itu disalibkan dia. Waktu disalibkan mengeluarkan darah. Kan, mengeluarkan darah. Oke. Iya, menumpahkan darahnya. Disitulah penebusan. Ya, oke, penebusan. Udahlah, anggaplah bungkus. Oke. Yang jadi masalah sampai kapan? Sampai batas usia berapa dia menjadi anak Maria? Sejak lahir lah. Sampai meninggal di kayu salib. Nah, setelah meninggal bukan anak dia lagi, bukan anaknya Maria lagi. Anaknya Maria setelah naik pangkat dia menjadi sembahan orang barat, dia bukan lagi anaknya Maria gitu. Udah jadi maling kundang rumahnya dia. Lupa dengan wanita yang susah payah melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Dia sudah jadi Tuhan, jadi raja di atas segala raja, lupa dengan ibunya gitu. Cocoknya disebut Tuhan atau maling kandang? Kan dia lahir di kandang tuh.
Maling kandang atau apa ini? Begitu dia jadi Tuhan, wanita yang susah payah melahirkannya jadi hamba, jadi budak. Gini bang, gini. Oke, silakan. Ini kan perantaraan Bapak di surga itu Maria. Ya, menjadikan ibu dari Yesus. Iya. Ya kan? Perantaraannya dia. Iya. Sampai kapan dia menjadi ibu? Nanti pensiun jadi ibu. Kau bukan lagi ibuku ya, aku ini sekarang Tuhanmu. Gitu maksudnya. Datang si Maria, anakku sayang, bukankah dulu kita sama-sama ke Mesir, dikejar sama orang-orang Herodes? Kenapa kau lupakan ibu? Enggak, itu dulu aku ibumu pada saat di bumi. Sekarang ini aku bukan anakmu, aku Tuhan lu. Gitu rupanya. Polanya begitu. Gini bang, Gimana? Nggak pernah dibilang Maryam Tuhan itu anaknya. Jadi Tuhan dibilang sama anaknya itu. Jadi Maria nggak punya anak. Nggak pernah dibilang anakku. Walaupun berarti Maria nggak melahirkan anak rupanya. Iya kan perantaraan Bapak di surga itu Maryam. Jadi bukan ibunya Yesus itu. Mari kita gila sama-sama kalau gitu. Nah, gila sudah kita udah. Panggil telepon rumah sakit jiwa ini kalau gini. Maria melahirkan bukan anaknya. Daging menumpang yang keluar. Tuhannya yang dilahirkan. Tuhannya yang keluar. La haula wala quwata illa billah. Itu kan manusia melahirkan Tuhannya. Itu kan dari roh apa itu dari alam Bapa anaknya Ya itu. cocok lah, perawannya sobek. Dibuat sama si bayi ini, ternyata si bayi ini Tuhannya sendiri. Gimana itu bang? Gimana aku bilang itulah pengalaman saya. Hah? Setelah bertahun-tahun di gereja digodok dan dimintai perpuluhan, hasilnya cuma itu aja bang. Tiap bulan bayar perpuluhan tapi hasilnya cuma gini aja. Mati masuk surga, mimpinya masuk surga tapi ternyata polanya keliru. Gimana itu bisa masuk surga? Masuk akal aja kagak. Gimana itu? Padahal Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Padahal jelas-jelas di dalam Yohanes 2 nomor 4 Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, saatku belum tiba ibu. Ibu mau apa sih?" Itu sandiwara doang. Gini Pan. Pada saat dia susah dia manggil ibu gitu. Kan Bapak di surga enggak punya istri. Bapak disuruh nggak punya istri, ya iyalah. Makanya bukannya suaminya Maria. Ya memang, tapi kan Maria punya anak. Yesus aja manggil ibu. Coba Anda baca Yohanes 2 nomor 4. Ibu. Ya tapi kan enggak pernah dibilang Maryam anakku kepada Tuhan itu kan. Dia dipanggil ibu. Ibu. Ya pastilah nggak mungkin. Apa kampret? Nggak mungkin. Paling dia bilang, iya anakku. Cuman mungkin nggak ditulis karena penulis malu menulisnya. Ibu, masa Maria menjawabnya apa baluap? Kan nggak mungkin. Atau sekali bilang, apa bodat? Kau teriak-teriak terus. Kan nggak mungkin. Paling dibilang, iya anakku. Cuman kan nggak ditulis kayaknya.
Karena kenapa? Karena kan mana tahu malu penulisnya menuliskan kayak begitu. Gitu Ibu. Kok jadi saya panggil Ibu ke Bapak ini? Jadi gitu Bapak, besok kalau ke gereja tanya pastor atau pendeta, Bang Suma tanya sampai kapan Yesus itu menjadi anaknya Maria. Gitu ya Bang ya? Ya, oke Bang. Daripada pening kita kan gitu. Oke. Oke, makasih. Kasih sama-sama. Iya, semangat malam. Selamat malam juga. Iya. Turunkanlah Bang. Oke, pelan-pelan ya Bang ya. Bismillah. Oke. Beruntunglah kalian yang punya akal ini. Beruntunglah kalian yang beragama Islam. Gak jadi gila. Oke. Semangat malam. Selamat malam. James. Dari sekte mana abangku? Ya, selamat malam. Malam Protestan, Katolik? Protestan. Ya, Boleh berikan tanggapan? Temanya Temanya sampai kapan Maria menjadi ibu dari Tuhan Anda, dan sampai kapan Tuhan Anda menjadi anak dari seorang manusia Maria. Itu temanya. Karena di dalam Al-Quran diterangkan sampai kapanpun Nabi Isa tetaplah manusia, anak daripada Bunda Maryam. Bahkan dikatakan, aku berbakti kepada ibuku, wa barran biwalidati, gitu. Makanya ini Nabi Isa, Lukas 11 ya. iya, Lukas 11 nomor 27, di situ dikatakan berbahagialah kandungan atau rahim yang mengandung engkau, dan berbahagialah tete yang engkau isap. Ini Gitu, Bang. saya baca ini ya di Lukas 11 ya. Iya. Siapa ketika Yesus masih berbicara, Iya. berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak ya, dan berkata kepadanya, Iya. berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Apakah siapa wanita itu? Apakah Maria? Maria. Ada ayat di manakah? Ada ayat pendukung nggak? Coba bisa saya lihat. Karena yang mengandung Coba saya Yesus lihat dulu. dan melahirkan. Nggak, soalnya ini kan di sini. Coba kita baca baik-baik. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Siapakah perempuan itu? Apakah Maria? Jelas Maria, karena yang menyusui Yesus. Ayat pendukungnya dari bahwa memang ditulis wanita, ditulis Maria. Ya, pada hari ini telah lahir bagimu, Matius 1 nomor 18:31, Maria mengandung seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kurang apa lagi data-data itu? Ya, memang di situ ditulis. Tapi di ayat ini seorang perempuan dari antara orang banyak. Ya. Nah, di ayat selanjutnya, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Ya. Terus, maksudnya Yesus tidak disusui sama seorang wanita pun. Tapi di sini tidak ada Maria. Kalau ditulis mamanya, ibunya yang mengatakan, oke. Tapi di sini sekarang wanita. Menurut saudara, Tuhan Anda itu tidak menyusu? Saya tidak tahu sampai situ. Cuma yang saya bahas, yang abang tulis dalil, Lukas 11 ayat 27. Dalil di situ sudah sangat jelas tertulis. Nah, coba. Bahwasanya berbahagialah ini ibu siapa yang mengandung. Nama siapa? Perempuan siapa?
Karena di Alkitab, di Bible kita ini jelas tertulis nama dan siapa orangnya. Karena nubuat ini, Maksudnya? ini adalah nubuat Allah, nubuat Kok Allah. jadi nubuat? Kok jadi nubuat itu? Ini Alkitab ini adalah tulisan Allah, ya. Diilhamkan. Parah. Apa Perjanjian yang lama itu cuma nebeng tenar agama Anda, itu kitabnya Yahudi, kalian ambil terjemahannya Bapak. Karena kitab ini ada dua perjanjian, perjanjian lama Ya, dan baru. kitabnya Yahudi. Yang perjanjian lama itu Perjanjian kitabnya lama Yahudi. itu, perjanjian Kitabnya lama Yahudi. itu adalah sejarah dan peraturan. Kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Sejarah dan peraturan. Itu kitabnya siapa? Perjanjian lama itu, Bang. Perjanjian lama itu ya itu nubuat Allah, yang Allah nubuatkan. Iya, itu untuk kitabnya orang. siapa? Itu kitabnya siapa? Ya kitab kita semua, Bang. Inilah kalau menyembah anak durhaka yang begini. Mana ada Nubuatnya kitab seperti kita? apa? Maksudnya anak Nah, sekarang- seperti apa? Sekarang saya tanya, Yesus itu menuhankan, menjadikan Maria sebagai ibunya sampai kapan? Ya sampai nubuat itu tergenapi. Jadi setelahnya bukan lagi ibunya. Tetap ibunya. Berarti Karena ini adalah nubuatan Allah untuk umat manusia. Ya. Seluruh umat manusia. sampai kapan Maria menjadi ibunya Yesus? Sampai kapan? Ayo Bang, sampai kapan? Ya sampai selesai. Selesai maksudnya? Sampai kita bosan aja. Aduh. Ini anak-anak Tuhan kalau berbicara memang bebas. Ya. Seenak perutnya doang. Karena terlanjur Kristen aja. Ya, tapi kita Ikut-ikutan punya orang iman. tua. Kita punya iman. Ilmu nggak ada. Kita punya iman. Ya apa yang disampaikan Allah untuk umatnya, untuk kita memperoleh kerajaan surga dan hidup yang kekal. Masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Masuk akal aja enggak. Gimana ceritanya? Karena di Bible ini harus cari garis merahnya, Bang. Apa garis merah itu? Cuma terjemahan kitabnya Yahudi, Pak. Garis merah dari perjanjian. Garis merah gimana? Dari kejadian sampai Nah, Wahyu. itu kitabnya Yahudi, kalian numpang tenar aja di kitabnya orang. Nah, coba abang tunjukkan mana dalilnya itu. Apa tuh? Dalil apa? Saya buka juga. Dalil apa? Yang bilang kitab Yahudi, Bang. Lah, sekarang Anda baca coba. Di dalam Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, sampai 3, sampai 4. Taurat ini. Iya, kitabnya Yahudi. Ulangan apa berapa? Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Pastikan aja, jangan seterusnya. Karena dalil itu berkesinambungan, menegaskan bahwa itu kitab punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Tiga 33. Ya. Saya waktu itu kan Kristen belum ada, Bang. Iya, memang nggak ada. Iya, Itu kan memang buatan waktu itu kan Paulus. belum ada. Iya, Paulus yang bikin itu agama baru. Tiga ayat. 1 sampai 4. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Sebelum ia mati. Bukan Kristen ya. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Terus? Suatu milik bagi jemaat siapa? Yakub.
Roma masuk nggak di situ? Belanda masuk nggak? Indonesia masuk nggak? Ayo dong, ayo dong. Ayo dong. Ayo. Indonesia belum masuk bang, belum ada. Iya, memang nggak masuk. Orang punya keturunan Yakub aja kok diklaim. Tapi kan kita Karena bukan kalau- Kristen bang, belum Kristen di sini bang. Memang Kristen gak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Ya. Mereka orang-orang Kristen untuk eksis mengajarkan dewa-dewa mereka tutupi dengan terjemahan kitabnya Yahudi biar tidak nampak kalau mereka penyembah dewa. Gak ada hubungannya. Perjanjian lama itu perjanjian baru milik orang Yahudi. Orang Kristen yang merubahnya menjadi perjanjian lama. Biar paten surat-surat Paulus menjadi perjanjian barunya gitu. Anda baca Yeremia 31:33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi hukum Taurat itu perjanjian baru bagi Bani Israel, Bani Yehuda. Ya, Waduh. itu dalil. Mau kayak mana bosku? Dalil. Kalianlah secara sepihak menjadikan kitabnya orang menjadi perjanjian lama. Cuman mau nebeng aja, nebeng nama Abraham, Nabi Musa, mau nebeng aja. Padahal yang kalian sembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus, bukan Tuhannya Yahudi yang kalian sembah. Makanya semuanya bentrokan semua tuh. Anaknya orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, ibunya orang Yahudi, datang ke Roma jadi Tuhan dia di sana. Ketemulah kita para penyembah-penyembah Tuhan Yesus ini yang disebut Yesus. Ditanya, sampai kapan Yesus menjadi anaknya Maria? Dan sampai kapan Maria menjadi ibunya Tuhan Anda? Masakan ada anak durhaka kepada ibunya dituhankan? Gimana ceritanya? Mohon maaf ini bang, agama Anda cuma didoktrin. Tapi ketika kita ajak orang Kristen itu masuk ke dalam kitabnya sendiri mengkaji kebenaran, bingung. Tapi bang gini bang, kita kan memang banyak yang memang belum mengerti ya. Tapi ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, pasti Roh Kudus akan memimpin kita bang, akan memberikan pengertian. Sekarang coba undang Roh Kudusnya. Saya ingin diskusi sama Roh Kudusnya. Roh Kudus, contohnya ini sudah ada orang datang dengan rendah hati, itu Roh Kudus bang. Kok Roh Kudus Anda nggak bisa membimbing Anda? Saya tanya, sampai kapan Maria menjadi ibunya Tuhan Anda? Abang kan bilang sampai poge. Ini saya datang dengan baik, saya buka Alkitab ke saya tujuh, itulah Roh Kudus yang menuntun saya bang. Alamak, itu mah bukan Roh Kudus. Apa itu bang? Apa itu bang? Anak SD kemanusiaan Anda. Nggak ada. Roh Kudus itu kerjanya membimbing manusia kepada kebenaran. Iya, bukan kepada kebingungan. Makanya untuk sementara ini Roh Kudus sementara membimbing saya, mempertemukan saya dengan Bang Suma. Oke, sekarang begini saudaraku, tolong tanya Roh Kudusnya. Bang Suma nanya, Roh Kudus, Bang Suma tolong jawab dia dong. Sampai kapan Maria menjadi ibunya Yesus Tuhan kita? Apa jawaban Roh Kudus? Berarti belum dikasih bang, belum dikasih jawaban bang. Jadi Roh Kudus sekolah dulu. Nanti Roh Kudus kasih ke saya jawaban ketika saya mendalami firman Tuhan bang. Baru saya akan mengerti. Mama, Roh Kudusnya tertidur. Bukan tertidur, Roh Kudus ada di kiri kanan saya ada bang. Terus kenapa dia nggak bisa jawab? Coba suruh Roh Kudus yang jawab. Ada gini loh, abang misalnya abang teman saya, teman dari seberang saya. Abang kan sudah pintar, ya kan, sudah pintar. Tapi kalau abang tanya belajar teman di bawahnya abang siapa, pasti dia kan tidak mengerti bang. Pasti dia akan jawab ke abang, sabar ya abang. Terus fungsinya Roh Kudus itu apa? Suruh tidur, menuntun. Suruh pulang kampung aja kalau gitu. Suruh pulang kampung. Udah kau pulang nggak guna kau.
Roh Kudus itu menuntun kita, memberitahu memberitahu yang salah menjadi benar, Bang. Itulah Roh Kudus. Suruh tidur, udah pulang kampung, belikan tiket apa kayak pesawat apa, udah pulang. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bang. Kalau nggak ada Itu bukan Roh Kudus saya nggak bisa lihat itu. Abang. Itu kan Roh Saya nggak Kudus. bisa Orang lihat Abang manusia kalau nggak ada Roh Kudus. belajar. Saya tidak bisa lihat Abang. Saya tidak bisa tersenyum melihat Abang. Doktrin Iya, itu Bang. membuat akal Anda mati, Bang. Enggak. Sungguh akal Anda mati gara-gara saya doktrin. lebih bersuka cita, Bang. Saya lebih bersuka cita, Bang. Kalau Roh Kudus itu selalu menghibur saya setiap hari, setiap saat. Roh halus itu bukan Roh Kudus. Iya dong. Kata Roh Kudus itu kan hanya ambil dari Al-Quran. Nggak ada di Bible itu. Kata Roh Kudus itu di Indonesia baru ada. Roh Kudus itu di Indonesia baru ada. Di luar negeri Kristen mana kenal Roh Kudus? Oh, gitu. Iya. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Hantu suci. Jadi yang Anda maksud itu Roh Kudus, hantu suci yang ada dalam diri Anda itu. Hantu, makhluk halus. Yang Anda katakan suci. Gitu loh. Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Itu cuma di Al-Quran ada. Dalam bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Oh, gitu. Apa artinya? Hantu murni. Berarti Abang tidak ada roh ya, Bang? Maksudnya? Tidak ada roh. Justru Roh Kudus itu di Islam, nggak ada di Kristen. Oh, gitu. Roh Kudus itu cuma bahasa yang dipinjam oleh lembaga Bible Indonesia untuk nipu jemaat Kristen. Oh, iya ya, benar juga. Iya dong. Sekarang bahasa Yunaninya apa? Jelaskan, Bang. Roh Kudus itu di agama Abang gimana? Roh Kudus itu adalah malaikat suci yang datang membawa kemudian aturan-aturan Tuhan kepada nabi-nabi. Yang datang kepada Musa itu adalah Roh Kudus, namanya Nomos. Oh, Dialah yang membawa kemudian Nomos. Seperti apa, Bang, yang Roh Kudus bawa? Cara bertuhan, ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, cara menentukan sebuah hukum. Itu diajarkan. Makanya Yesus mengatakan apa? Ketika datang roh kebenaran, dia yang akan menuntun engkau di dalam setiap hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu fungsi Roh Kudus itu roh kebenaran yang kepadanya datang Roh Kudus yang kayak gitu. Sedangkan yang Anda maksud itu Roh Kudus, itu pneuma hotheos. Itu kalau di dalam agama Hindu disebut apa itu? Ada yang Brahma, panas di bawah, ada yang panas. Krishna, Siwa. Siwa tuh kalau di ajaran Hindu, Brahma, Krishna, Siwa. Berarti Roh Kudus itu roh kebaikan ya, Bang? Ya, kalau yang dikatakan Roh Kudus dalam Islam itu adalah yang membimbing manusia melalui nabi. Nggak ganteng saya, jelek, Bang. Ganteng, jelek saya. Itu Tapi Roh terima Kudus. kasih udah bilang ganteng, terima kasih ya. Begitu. Jadi di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman di Indonesia, Lembaga Bible Indonesia ini mengambil istilah-istilah Roh Kudus ini supaya seakan-akan di dalam diri mereka ada malaikat yang juga datang kepada para nabi. Gitu abangku. Ada yang kepanasan ekor, Bang. Jadi kembali kepada tema, sampai kapan Maria ini jadi ibunya Yesus, dan sampai kapan Yesus ini menjadi anaknya Maria? Tetap sampai kapanpun, sampai dunia berakhir, itu tetap ibunya. Kalau di kehidupan berikutnya, Tetap ibunya. Karena itu jalan. Ya. Karena Berarti kalau dia nggak ibu, nggak ada ibunya, dia nggak ada. berarti Tuhan Anda ibunya manusia gitu. Ya, karena sudah dinubuatkan. Oh, ya. Oke. Tuhannya Kristen punya ibu manusia. Oke. Sudah, sip. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Iya. Kita udah tangkap Abang. Artinya bahwasanya Tuhan yang kalian sembah yang ada di surga itu punya ibu berasal dari manusia.
Berarti manusia Maria melahirkan Tuhannya. Wah, mantap kali abangku ajaran agamanya. Melahirkan Yesus, Thank you. Bang. Iya, melahirkan manusia Yesus yang adalah Tuhan Anda. Iya kan? Ya, Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda punya sepupu. Dari dia, walaupun apa namanya, dari dia kita bisa diselamatkan, Bang. Bukan Ya, cuma orang sekarang Kristen, seluruh umat manusia, Bang. itu tahayul, itu masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Masuk akal aja enggak, apalagi masuk surga. Saya percaya masuk surga, Bang. Saya punya percaya masuk surga. Mana dalilnya orang Kristen masuk surga? Dalilnya mana? Hidup saya Dalilnya. di dalam Yesus, Bang. Dalilnya mana orang Kristen masuk surga? Banyak di Bible, Pak. Silakan, satu aja kalau ada. Siapa yang percaya, ya, Saya buka masker saya nih, kalau ada dalilnya Kristen masuk surga nih. Aduh, Coba. Silakan. Nggak perlu, Iya, Bang. satu aja, satu. Nggak perlu. Saya kasih waktu Anda 10 hari. Cari dari sekarang, saya diam. Silakan. Bukan orang Kristen, Bang. Bang, bukan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Orang kepercayaan. Siapa yang bilang Kristen? Kalau percaya kepada Yesus tidak jadi Kristen. Jadi apa, Bang? Jadi apa? Yudaism, jadi Yahudi. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu ajaran asing yang tidak dikenali oleh Yesus. Iya. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Tidak ada. Cuman Yesus Kristen itu mencatut nama Yesus. Yesus itu mengajarkan apa yang dia lihat dan dengar pada Allah, itu yang dia sampaikan, Bang. Nah, sekarang mana penyampaian Yesus tentang Kristen? Carilah kerajaan surga supaya kamu hidup. Alah, sekarang ajaran Yesus tentang Kristen mana? Mana? Banyak yang panas di bawah, Bang, itu, Bang. Tapi nggak apa-apa, banyak di bawah yang bilang ya saya nggak apa ya, nggak masalah, saya tetap rendah hati, Bang. Itulah. Iya, silakan. Ya, tetap saya rendah hati, Bang. Iya. Penjahat juga kalau sudah ketangkap polisi rendah hati. Ya. Karena semua kita kan bukan umur seperti ini terus, Bang, ya. Bang Suma juga akan ada usia akan kembali. Ya. Iya. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya, Bang, ya. Iya, Ya, betul sekali. Apa yang kita lakukan di bumi itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Yes, makanya siap-siap aja diusir Yesus. Itu aja intinya. Matius 7 Matius 7 nomor 22 23 Kristen diusir Yesus ke neraka. Itu dalil. Baca dalilnya. Kalian saudara ini cuman dengar khotbah gereja aja supaya rajin perpuluhan. Nggak pernah belajar Bible. Nomor 22 23. Awas yang panas di bawah. 22 23. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Terus? Baca aja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah kamu daripadaku. Salah. Siapa yang memanggil Yesus? Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya? Islam atau Kristen? Kristen. Itu dulu. Percaya. Kristen kan udah aku Begini, Bang, bilang. saya jelaskan dikit, Bang. Iya, silakan. Nah, Silakan. di sini yang saya sedikit mengerti, ya. Saya belum paham banget. Jadi di sini ini dicatatkan banyak yang memanggil nama Tuhan, berseru mengusir setan demi nama Tuhan, ya toh? Pakai nama Tuhan. Makanya di pertanyaan terakhir, saya tidak mengenal engkau. Tapi yang lebih utama melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sekarang mana kehendak Bapa yang Kristen lakukan? Hah? Kehendak Bapa yang mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sekarang apa yang Yesus lakukan yang Kristen lakukan? Yang Yesus lakukan itu satu, percaya. Karena kita karena kita tidak cari apa-apa di dunia ini. Tidak, Bang. Tidak cari apa-apa. Yang kita cari
Yang kita cari bang, kehidupan kita selanjutnya hidup yang kekal. Iya, hidup kekal itu menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Banyak bang, dia bilang. Iya banyak lagi. Dari tadi selalu bilang banyak. Saudara itu cuman didoktrin di gereja, nggak ada dalilnya. Cuman dikasih obat kuping sama pendeta pastor, dia rajin bayar perpuluhan. Nah, semakin Anda punya usaha, semakin Abang bilang perpuluhan, saya nggak pernah bayar, saya nggak pernah kasih. Saya cuma kasih persembahan kasih. Saya cuma kasih hati untuk Tuhan bang, karena hidup saya di dalam tangan Tuhan. Iya, silakan. Ada perpuluhan yang saya kasih bang. Silakan. Anda bicara Tuhan tapi nggak ada masuk akal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, Yesus mengatakan di sini tidak ada utusan. Utusan itu Allah memberi utusan kepada nabi-nabi. Tuh. Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Abang. Itu memang itu kan nggak lari jauh ya, tetap itu untuk utusan Tuhan Allah Yesus. Tadi Anda katakan tidak ada utusan, gimana ceritanya nih? Itu Roh Kudusnya di dalam itu pelin-pelan, makanya aku bilang itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Cocoklah itu pneumateos, hantu suci. Gitu abangku. Aduh abang, enak sekali ini anak yang panas di bawah bang. Nggak usah peduli yang di bawah. Teman-teman sabar ya. Saya sama Bang Juma ini lagi bahas-bahas dulu. Iya. Bang Juma, saya paling senang loh. Saya sering mengikuti Bang Juma, tapi kok maskernya gimana? Lihat Bang Juma sebenarnya cakep sekali loh. Kalau lebih cakep, Bang, lebih cakep dibuka gitu loh Bang. Dibuka maskernya. Allahu Akbar. Tetap semangat Bang Juma. Tetap semangat. Terima kasih saudara. Thank you. Di bawah ya, yang sudah omongin saya. Semoga sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tinggal 3 hari 4 hari lagi kita akan selesaikan 1 bulan penuh puasa. Diberkahi semua ya. Dari saya sebagai orang Kristen, saya mendoakan semuanya. Ampuni kesalahan kita masing-masing. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Bang Juma ya, diberkati ya. Iya. Saya turun ya Bang. Oke, thank you. Yo, makasih Bang Juma. Yo, makasih sama-sama. Yo, sehat selalu ya. Itu nggak bisa turun ya Bang. Coba. Sehat selalu keluarga, anak-anak. Oke, thank you saudara. Thank you. Jadi so intelek, so paham, so tahu. Pernah nggak lihat manusia muka 1000 nyanyi pede kali itu, dia rasa suaranya bagus, padahal orang semua bukannya dia manggut-manggut karena suka, tapi kupingnya rusak, panas mendengarkan, cuman menghargai aja. Nah itulah teman-teman sekalian, berat kan? Berat. Kalau umat Islam ditanya sampai kapan kemudian Nabi Isa itu nabi? Ya sampai selama-lamanya posisinya nabi Allah di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia utusan Tuhan. Di kehidupan berikutnya utusan Tuhan. Tak pernah berubah. Nah ini bingung dia nih, bingung jadinya. Halo, selamat malam saudara Alpian. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana Bang? Saya Islam Bang Zuma. Oh, sama berarti. Saya cuma mau beri saran. Apa tuh? Nanti kalau ada yang naik suruh open cam saja biar enak kita nonton. Iya, tadi sudah disuruh Abang. Nah, nanti kalau ada yang tidak mau open cam turunkan saja. Baik, siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, love orange-nya. Kata Bang Arif digituin supaya kuat. Supaya semakin kuat komal kita ini.
ya di tap-tap layarnya, dan diikuti akun Bang Zuma ya, tembuskan 1 juta pengikut biar semakin banyak orang gampang menemukan Komal kita ini. Pada saat kita live tiba-tiba masuk pemberitahuan di HP-HP-nya semua orang. Sekarang kan hampir semua manusia ada HP-nya kan ya. Begitu Bang Zuma live, bunyi semua tuh notifikasi di HP. Jutaan manusia nyimak ini. Bayangkan kalau jutaan manusia nyimak materi yang sangat sederhana begini, membuat semua para oten kaku, bingung mau jawab apa. Itu adalah satu sentuhan terhadap hati mereka, supaya lumut yang ada menempel di hati mereka itu bisa dibersihkan, sehingga cahaya Islam itu bisa masuk gitu. Mohon supaya love orange-nya di tap-tap layarnya, supaya Komal kita ini semakin kuat dan juga pengikutnya semakin banyak. Di follow. Ada gini, follow gitu ya. Oke, silakan naik lagi saudaraku yang non muslim, tapi ya non muslim silakan naik. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dari Katolik Protestan Abang. Protestan. Silakan Abang buka kamera, yuk kita diskusi pelan-pelan, silakan. Oke. Oke, Bang. Ya, gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat, Bang, sehat. Sehat. Masih rajin ke gereja Abang ini? Rajin pasti ya? Wah, rajin kali, Bang. Masya Allah. Oke, ini ada tema yang ingin saya bahas sekaitan dengan Al-Quran saya, surah Maryam ayat 32. Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu menyatakan diri bahwa beliau selalu berbakti kepada ibunya. Berarti dia punya ibu, dan dia akan menjadi anak dari ibunya sampai selama-lamanya, meski sampai di kehidupan berikutnya. Nah, di dalam data Lukas 11:27 di situ dikatakan, berbahagialah kandungan yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau isap. Artinya Yesus di dalam Bible pun memiliki ibu, berada pada kandungan manusia dan dilahirkan dari manusia, dibesarkan oleh manusia, ditetein oleh manusia. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan Yesus ini menjadi anak dari manusia bernama Maria? Dan sampai kapan Maria menjadi ibu dari Yesus yang konon Anda tuhankan? Silakan. Sampai Yesus itu dimuliakan dan naik ke surga. Setelah di surga dia bukan lagi anaknya Maria. Dari garis keturunan dia tetap anaknya Maria, tetapi di surga kan sudah beda, karena Tuhan itu sudah menjadi, Yesus itu sudah menjadi apa namanya itu, raja segala raja dia. Jadi setelah dia menjadi raja, dia melupakan ibunya gitu. Dia jadi maling kundang. Bukan gitu, Bang. Karena dalam ajaran kami, Ya. kalau surga itu tidak ada lagi yang namanya hubungan darah. Yang ada di sana adalah sifatnya seperti malaikat. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi hubungan darah. Jadi buat apa? Jadi Anda dengan anak Anda lagi tidak ada hubungan nanti di surga? Tidak ada, kerja kita kan hanya menyembah Tuhan di sana, surga. Bukan di Beribadah bumi sama Tuhan. menyembahnya? Hah? Bukan di sini beribadahnya, di surga beribadah? Iya, di bumi beribadah. Jadi siapa yang layak masuk surga, ya Di situ beribadah di juga? sana. Oh gitu. Terus di sana Anda tidak lagi kenal sama anaknya? Tidak.
tidak kenal lagi. Tidak kenal juga sama istri orang tua, nggak kenal. Enggak, karena di sana tidak ada lagi saudara, tidak ada kawin mengawinkan. Ya sifatnya udah seperti malaikat. Oh gitu. Jadi pertemuan terakhir dengan anak Anda itu adalah pada saat dia hari terakhir hidup di bumi. Benar. Itu yang saya pahami tentang Alkitab. Jadi buat apa Anda masuk ke surga? Ya, Mau apa di surga kalau kayak gitu? Untuk apa masuk ke sana? makanya beda ajaran Islam yang saya pahami dengan ajaran Kristen. Ya itu makanya yang saya tanya. Di surga, di bumi kalian tidak boleh kemudian apa istilahnya itu, harus satu istri doang, harus setia. Iya. Ya kan? Iya. Tapi di surga tidak saling kenal juga. Jadi buat apa? Sepertinya gini Bang, bukan tidak saling kenal, tetapi sepertinya dia hanya Saling menganggap cuek. ya namanya udah seperti saudara malaikat. Kan malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada jenis kelamin. Kan begitu Bang. Berarti di sana jadi udah, ya namanya udah searah, hanya kerjanya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana Anda bisa memuji sementara insting sebagai manusia sudah tak ada? Malaikat kan seperti itu Bang. Ya malaikat, bukan manusia. Beda dong. Ya sekarang kan keadaan kita sekarang kan seperti menjadi manusia. Nah, kalau nanti di kita sana nanti berubah. layak di surga, ya keadaan kita seperti malaikat. Malaikat. Jadi kemanusiaan kita hilang. Hilang. Jadi di sana kita bukan lagi manusia. Bukan manusia lagi, sudah menjadi roh. Jadi buat apa ke surga, Bang? Yang terpenting bagi saya bahwa tujuan saya ke surga itu adalah bahwa saya tidak menjadi bagian dari orang yang akan dihukum dalam neraka. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi Kalau bagi saya Kalau begini mas- Bang, begini bagi saya. kalau masuk ke neraka, roh aja yang masuk. Iya, Tapi dibakar api. ya rohnya dibakar. Roh yang dibakar api. Iya, Kalau di surga ada makan minum itu maksudnya apa? nggak ada makan minum di surga. Loh, Yesus yang mengatakan engkau akan makan minum bersama Abraham di surga kok. Kok masa nggak ada makan minum di surga? Itu Gimana ini? cuma istilah saja. Istilah gimana Abang, kok jadi istilah? Pandai-pandaian gimana dong? Waduh, ini Abang ini masa makan minum di sana istilah apa itu? Maksudnya makan rohani gitu? Coba tunjukkan dulu datanya Bang, biar kita apa dulu. Di dalam Alkitab Anda itu jelas sekali loh dikatakan bahwasanya di surga itu makan minum bersama dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Di kitab Anda itu dijelaskan. Wahyu 22 juga ada, nomor 1, nomor 2. Kemudian mana lagi itu? Matius 8 nomor 11. Halo Bang, Ya. kemungkinan itu ini kan sebelum adanya hari pengangkatan. Mungkin orang yang sekarang meninggal, kalau dia layak masuk surga mungkin masih ada seperti itu. Cuman kalau udah masa pengangkatan, orang sudah menjadi satu roh, menjadi seperti malaikat. Itu dalam Wahyu ada itu, bahwa manusia. Tapi berapa kali malaikat turun ke bumi dalam wujud manusia, Bang? Bagaimana ceritanya nih? Bagaimana ceritanya Abang Iya. masuk ke dimensi ruh lalu beribadah? Gimana ceritanya Anda beribadah dalam dimensi ruh? Sementara nanti Anda bisa berpikir kalau lengkap dengan jasad, aliran darah mengalir ke otak, baru bisa berpikir. Kalau tidak ada darah, tidak ada daging, bagaimana mau beribadah? Yang ada Anda menjadi hantu belau di sana.
Nah, untuk menjawab itu saya mau berikan juga pertanyaan sama Bang. Jadi kalau sekarang statusnya malaikat-malaikat di surga itu apa mereka punya jiwa, punya badan? Malaikat itu bukan manusia, Abang. Malaikat itu bukan manusia. Nah, Anda itu salah paham. makanya manusia nanti kalau udah layak masuk surga, mereka juga seperti malaikat. Tidak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya. Sini. Enggak sini. ada. Sini dalilnya. Enggak Sini. Sini. Sini dalilnya. Kasih saya dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tidak ada makan. Silakan, silakan. Cari, hadirkan pendeta dari Vatikan hadapi saya. Di mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Coba. Kalau ada, Kubuka masker ini, saya rungkatkan ini. Saya berhenti jadi apologet. Serius. Tunjukkan. coba dulu dalam saya nggak punya HP 2. Kalau ada HP 2 tadi saya bisa mungkin menunjukkannya, Bang. Tidak ada yang dimaksud Yesus itu pada hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Itu betul. Iya, setelah kebangkitannya kemana? Tidak ada kebangkitan itu, Bang. Bangkit dari kematian, kita dihakimi dulu. Setelah dihakimi di hari kebangkitan itu, barulah diputuskan orang masuk surga atau masuk ke neraka. Bukan bangkit langsung kawin. Salah pengertian Kristen, sok-sok paten. Di surganya Islam itu ada kawin mawin. Kita enggak ada dong. Pret. Itu yang dimaksud Yesus hari kebangkitan. Yohanes 5 nomor 29. Memang orang bangkit untuk dihakimi, bukan untuk kawin. Bedakan hari kebangkitan dengan surga. Begitu. Makanya saya berani bertaruh, kalau ada orang Kristen mampu menunjukkan di surga tidak akan kawin, ku buka maskerku, besok aku kawin lagi. Tujuan dari kebangkitan itu kemana lo, Bang? Tujuannya kan ke surga. Iya, ke surga dan ke neraka. Dibangkitkan untuk dihakimi. Baca Yohanes 5 nomor 29. Manusia dibangkitkan untuk dihakimi, bukan untuk dikasih kawin. Nanti setelah diputuskan di situ perkara, kamu ke surga, kamu ke neraka. Setelah masuk ke surga, sebagaimana janji Yesus di dalam Matius 19:29, orang yang meninggalkan istrinya demi untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di sana. Itu nggak ada tuh, Bang. Ya Allah ya Karim. Inilah kalau korban doktrin gereja. Iya, nggak ada itu. Loh, gimana Iya, di sana memang dikatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan 100 kali lipat, tetapi bukan berarti dia mendapat 100 kali lipat istri. Lah, Karena nggak di ada sana nggak dalilnya kawin begitu. mawin. Kenapa anda membantah dalil? Maksudnya di sana nggak ada kawin mengawinkan. Di hari kebangkitan memang masa kayak ayam baru keluar dari kandang langsung cari betina. Au 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 au. Kebangkitan orang keluar dari kubur langsung minta ucoknya dipuasin. Jadi sekarang menurut Anda, ketika Anda sebagai manusia, nanti kehidupan berikutnya Anda cacat, nggak punya kelamin, nggak punya mata, nggak punya Seperti tangan. Hah? Seperti malaikat. Alah, itu aja terus. Maksudnya itu, Pak, Abang, seperti malaikat. Maksudnya malaikat tidak kawin mawin. Bukan berarti seperti malaikat di surga, manusia juga seperti malaikat di surga. Di hari kebangkitan, manusia tidak kawin mawin sama seperti malaikat. Bukan dikatakan di surga sama seperti malaikat tidak kawin mawin. Mana ada dalil kayak begitu? Hari kebangkitan, kutanya dulu, hari kebangkitan itu hari apa menurut Abang? Hari ketika Tuhan Yesus datang. Lama, ini memang udah salah setting otaknya. Hari kebangkitan itu hari manusia dibangkitkan dari liang kubur. Dengar, Bang. Apa? Tanya Abang belajar. Saya yang belajar. Iya, belajar, Abang. Nah, sekarang hari kebangkitan. hari kebangkitan. Hari kebangkitan Hari itu apa? kebangkitan itu adalah ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka orang yang mati itu dibangkitkan dan orang yang hidup itu diangkat ke surga. Nah, itu pintar. Ada pertemuan di udara. Itu pintar. Nah, dibangkitkan pintar. dulu baru ke Lanjut.
Kok saya pula yang lanjut? Enak aja. Lu yang tolol, gue yang lanjut. Kebangkitan dulu, habis itu Orang yang mati dibangkitkan. itu bangkit. Setelah Lalu bangkit, setelah itu orang yang hidup naik, ada pertemuan di udara itu bersama dengan pintar. Yesus. Itu pintar. Berarti hari kebangkitan ada nggak kawin-mawin? Siapa yang bilang ada kawin mengawin? Iya makanya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab saudara di surga nggak ada kawin-mawin? Tidak ada. Tidak ada. Di hari kebangkitan yang nggak ada kawin-mawin. Pokoknya di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dalil. Hari kebangkitan tidak ada Dalil. mengawinkan. Dalil. Tidak semua mesti dalil. Oh, berarti Anda bahlul. Yesus itu aja, itu dia kawin di surga. Anda yang nggak kawin. Dalil. Nah, Yesus, saya balikkan Anda- pada mana dalilnya? Wahyu 22, Anda yakin bahwa Yesus tidak menjadi mempelai wanita lelaki di sana? Ah, itu nggak Anda mengerti mempelai saya wanita, pun. mempelai pria. Makanya Anda perlu belajar. Nah sekarang Mempelai saya itu punya artinya- dalil. Saya punya dalil bahwasanya di sana ada kawin mawin. Anda tak punya itu dalil. bukan berarti dia. Oh, Anda itu cuma arti- asumsi berarti. Arti mempelai itu artinya yang dijanjikan dalam kitab Hosea, yang digambarkan dia itu sebagai suami, bukan berarti Oke. dia suami. Suami Oke. itu artinya Baik. dengar. Baik, nggak perlu Suami saya dengar itu orang bahlul artinya ke Anda. adalah Betul, bahwa baik, dialah dengarkan saya. sumber benih dari segala yang ada. Pusing aku dengan Suami orang itu bahlul, orang artinya bahwa buala. dia Pusing adalah aku dengan sebagai ada. Pening aku sama orang gila diskusi, orang bodoh tak ada ilmu sok tahu. Nauzubillah, nauzubillah. Kenapa lah badanku ini alergi kali sama orang bodoh. Bodoh, sombong itu paling gak suka. Brr. Sudah bodoh, bahlul, giginya besar, kepalanya besar, otaknya menciut. Jengkel kali aku sama orang bodoh. Kenapa dari dulu kayak gitu? Anti sama orang bodoh. Kalau dia bodoh mau belajar, tak masalah. Ini udah bodoh, sombong, tolol, dong pala. Hidup lagi. Aduh. Bisa-bisanya. Ada dalilnya kawin, dibilang nggak ada. Yang tak ada dalilnya tidak kawin, malah dibilang nggak ada. Benar-benarlah pencuri ayam. Bahlul, bahlul. Dongok. Bertahan pada keadaan yang tidak sebenarnya. Aduh, tolol. Udah diakuinya. Pada hari kebangkitan sama enggak dengan surga? Enggak. Kebangkitan dulu baru diangkat, ya tolol. Memang enggak ada di hari kebangkitan itu, enggak ada kawin mawin. Masa baru keluar dari kubur langsung cari pasangan? Kan dongok, bahlul. Baru keluar dari kubur minta kawin, rakus. Terus apesnya teman-teman, kata dia, nanti di kehidupan berikutnya sudah tidak kenal lagi sama istri, sama anak, sama orang tua. Itu surga atau apa sih? Hah? Manusia setelah masuk di surga bukan lagi manusia. Hah? Meriang kurasa otaknya. Bisa-bisanya masuk surga bukan lagi manusia. Jadi apa rupanya kau di sana? Ular naga. Masa yang berbakti kepada Allah, kepada Tuhan manusia. Begitu masuk ke surga yang mendapatkan imbalan bukan manusia. Yang bekerja si A, yang menikmati si B. Koplak, tuyul, padale, beleng-beleng. Benar-benar. Yang kepada saudara yang tadi, kamu baca kemudian Yerusalem baru, artinya surga, di dalam kitabnya Yahudi Yeskel 37. Baca itu, kau baca. Kalau saya kasih kau surah Yasin, kau tidak beriman.
Kau beriman sama kitab tempelan. Yeskel 37 kau baca, satu kitab itu kau baca, satu bab sampai data nomor 28 dari nomor 1 kau baca itu. Bagaimana Yerusalem baru itu adalah berisi orang-orang yang bangkit dari kubur lengkap dengan daging, tulang dan kentutnya. Kau baca itu, jangan kau bodoh. Habis itu kau bahlul depan saya, kau sombong. Kau kasih masuk juga sendal jepit di mulut kau nanti lama-lama. Untung kau suruh turun. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Selamat malam, Bang. Bonito. Kan tuh. Ini teman sekolah saya dulu di Tokyo, jurusan bahasa asing, Ibrani. Agak tuh, Noki lo tega tuh. Kas turun. Pada Yogi. Iya, pada kita pelek. Iya. Mantap. Saya dengan abang ini di Tokyo dulu ambil S3. S3 di sana ambil jurusan bahasa daerah kami. Ibrani kuno. Jadi beliau kuliah 27 tahun, saya cuma 2 hari. Sama-sama titelnya Sarjana Bahasa Agaroh. Keras. Inilah akibatnya kalau mengaku bukan lagi hamba Tuhan, pitikan anak ini. Asal pakinta ji. Mana pun tidak mengerti, yang penting apote-pote asam balu. Anak-anak Tuhan. Selamat malam, Abang. Iya, malam juga. Dari mana abang ini? Dari NTT. Katolik. Iya, Katolik, Protestan. Intinya Kristen. Oke, saudara, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Nah, selamat malam, Abang. Malam. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah. saya berharap abang saya ini, saudara saya ini memahami tema saya, supaya saya tidak kesulitan untuk mengarahkan. Tidak, Abang, saya mau lanjut yang tadi Abang ada diskusi sama Abang siapa tadi dia nama yang tentang setelah kebangkitan dan masuk surga. Ya, silakan. Kan dalam ajaran Kristen kan seperti ini itu, Abang. Manusia kan Ya, manusia kan berasal dari tanah. Awal mula manusia kan berasal dari tanah. Jadi setelah dia mati, dia pu badan tuh akan kembali ke tanah. Dia pu diri akan kembali ke tanah. Yang bangkit tuh rohnya. Nah, itu berarti dalam surga tuh tidak ada hal kedagingan, karena soal kawin atau makan minum itu dalam surga tidak ada lagi, karena makan minum kawin mawin itu tuh kebutuhan daging. Kalau di surga tidak Lalu ada hal kedagingan lagi. Terus. Itu dari saya seperti itu. Jadi kalau misalnya taruhlah ya, seorang bom curi sapi, habis itu dia membunuh pemilik sapi. Yang membunuhnya adalah tubuhnya bom. Yang akan dibakar di neraka nanti siapa? Ulang. Ini perumpamaan logika sehat ya. Ya. Bom maling sapi, dibunuhnya pemilik sapi. Ya. Nah, begitu di kehidupan berikutnya bom masuk neraka. Ya. Apanya yang masuk ke neraka? Ya, rohnya. Terus yang melakukan pembunuhan? Itu kan waktu rohnya masih bersama tubuhnya. Sekarang rohnya bisa membunuh tanpa dagingnya bom. Tadi kan soal membunuh kan dia masih hidup, belum mati. Iya, sekarang yang membunuh siapa? Pemilik sapi. Yang membunuh siapa di situ? Yang membunuh bom adalah yang pemilik sapi. Bom-bomnya yang membunuh. Oh, bom-bomnya yang membunuh pemilik sapi begitu. Masa tampang begitu bukan tampang pembunuh, gimana sih abang ini?
bom membunuh pemilik sapi. Begitu dia masuk ke neraka, Jadi itu apanya berarti bom yang itu masuk? klarifikasi dulu abang. Bom ini bom yang biasa diledakkan atau bom nama manusia? Nama manusia dan nama angsa. Oke. Nah, manusia bom membunuh pemilik sapi. Ya. Setelah masuk ke neraka, siapa yang masuk ke neraka? Ya, pemilik bom bunuh. Kalau pemilik sapi tidak bersalah, ya dia punya jiwa saya juga tidak tahu. Dia amal ibadahnya sampai di mana kita juga tidak tahu. Dia entah itu dia masuk surga atau tidak. Bukan, abangku, bukan itu maksudku. Seorang bom membunuh pemilik sapi. Ya. Itu kan dosa. Ya, jadi Nah, ceritanya yang masuk neraka nih siapa menurut abang? Bom atau pemilik sapinya? Bom. Oh, bom. Ya, lanjut. Karena dia yang membunuh. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang masuk ke neraka, siapanya bom? Apanya bom yang masuk ke neraka? Yang akan disiksa di neraka adalah rohnya bom. Loh, jasadnya gimana? Jasadnya kan sudah mati, sudah hancur. Yang melakukan pembunuhan siapa? Bom. Bom itu rohnya saja. Tadi kan katanya bom itu manusia, berarti kalau bicara tentang neraka berarti setelah bom-bomnya mati. Ya, nah sekarang yang melakukan pembunuhan rohnya bom atau jasadnya bom yang melakukan pembunuhan? Pertanyaan saya balik lagi, apakah yang membunuh itu bom setelah mati atau dia masih hidup? Ketika dia hidup, yang melakukan pembunuhan, apakah roh bom atau tubuhnya bom? Kalau dia masih hidup, berarti otomatis rohnya masih bersama tubuhnya. Nah, sekarang ketika dia membunuh, siapa yang membunuh? Rohnya bom atau badannya bom? Ya, kalau roh manusia, ya dia bergerak sesuai dengan pergerakan manusia yang masih berwujud manusia. Nah, sekarang yang pergi membunuh pemilik sapi, rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Suara abang tidak. Sekarang yang pergi membunuh, Ulang jaringan. Oke, sekarang yang pergi membunuh tadi ini rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Kalau manusia masih hidup melakukan kejahatan, berarti otomatis manusia dan rohnya melakukan hal yang sama. Nah, bisa nggak roh melakukan pembunuhan tanpa jasad? Tidak bisa. Kalau dia sudah terus kenapa cuman roh yang masuk neraka? Karena tubuh manusia tubuh manusia yang mempunyai roh itu tubuh manusia yang mempunyai roh itu melakukan kejahatan. Iya, rohnya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya Tuhan kalau bukan karena jasad? Ya, pertanyaan. Bangkitkan jasad itu cepat untuk bertanggung jawab di neraka. Itulah makanya dikatakan dalam kitabnya Yahudi Ratapan 364, kemudian Yeremia 17 nomor 10, Amsal 24 nomor 12, bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Pertanyaan begini Abang. Wadaraba lana masalan wa nasiya halqa qala ma yuhil idza wa hiya ramim. Bahasa saya tidak mengerti. Yuhil alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi manusia akan dibangkitkan nanti tubuhnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya jangan makan babi. Ini topik solari sampai di mana jangan makan babi lagi. Ya, Anda yang membahas tentang surga, Anda baca Yehezkiel 37. Di situ diterangkan apa? Kebangkitan Israel. Dalam kehidupan Israel atau Yerusalem baru,
semua kuburan akan terbuka, tulang-tulang yang ada di dalamnya bergerak-bergerak dan akan terbungkus oleh daging dan ditiupkan kembali oleh rohnya semula, lalu mereka semua bangkit dari kubur lengkap dengan tubuhnya berjalan ke Yerusalem baru. Halilintar. Baca. Pertanyaannya, sekarang saya tanya sama abang. Apakah setelah abang mati, nanti abang pun roh juga ikut mati atau tidak? Menurut abang, Roh tidak mati. Terus dia di mana? Di alam barzah, di alam roh. Alam roh. penantian. Alam roh tuh Yes. di mana? Nggak ada yang tahu di mana alam roh, karena itu alam roh. Berarti Nggak ada yang tahu. berarti tidak jelas. Ya memang tidak jelas karena kita masih di dunia. Nanti jelas setelah Anda masuk ke alam roh. Mau jelas? Sekarang ambil pisau. Kalau mau jelas, baru Anda tahu. Itu begini, kalau bicara tentang pisau, abang duluan. Kalau abang duluan, Kenapa jadi saya? Kenapa jadi saya? abang duluan Anda kan- saja boleh. Nggak usah. Kita masuk kembali ke data yang tadi. Anda mengatakan bahwa setelah kematian, yang masuk ke neraka cuman roh. Sementara roh tidak bisa melakukan pencurian sapi tanpa jasad. Begitu juga jasad tidak mungkin mencuri sapi tanpa roh. Maka dua unsur kemanusiaan ini melekat menjadi satu yang akan bangkit kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di bumi. Makanya agama yang betul adalah agama yang juga menjaga jasad tubuhnya ini. Bukan cuman rohnya saja yang dijaga. Semua sampah dimasukkan ke perut. Karena tubuh ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya, dengan tubuhnya kembali, baca Yehezkiel nomor 37. Berani baca sekarang? Jadi begini ya bang. Kita bicara tentang ini, kita bicara pakai logika. Ya pakai logika, pakai logila juga bisa. Silakan. Tidak apa-apa, kita gila sama-sama toh. Enggak mau aja saya. Amit-amit. Kau mau? Anda pikir uco Anda itu bisa lolos dari api neraka setelah memperkosa anak tetangga? Gak bisa. Si uco Anda itu diperintahkan sunat, Anda tidak sunat, digeledah nanti sama api neraka. Uco nanti ditetesi nanti sama timah panas di neraka, jangan pikir. Itu ini abang solaris itu mana? Pertanyaan itu berarti masuk di ini lagi. Pertanyaannya dalam kitab mana tertulis kalau orang tidak sunat masuk neraka? Hah? Siapa yang melanggar firman Tuhan masuk neraka? Yo, siapa Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang nonotnya masih pakai helm, bunuhlah dia karena dia telah merusak perjanjian kekalku. Di mana abang? Di mana? Kejadian 17:14. Kejadian. Ini abang ini suka sekali pelihara helm ini. Kejadian 17 berapa? 14. Kejadian 17 ayat 14. Masolang generasi. Tadi dia berbunyi bilang apa? Barang siapa yang tidak menyunat kulubnya, bunuhlah sebab dia tidak melanggar perjanjian kekal. Barang siapa yang Baca. tidak, saya tunjukkan saja. Iya, Tadi silakan. abang bilang apa? Barang siapa yang yang tidak bersunat, tidak mengerat kulit Terus khatamnya, di sini tertulis maka bilang orang apa itu nih? harus baca. Ini tulis bilang apa? Baca. Ini tulis bilang apa? Baca. Saya pingin dengar. Saya kan tidak membaca. Saya kan hafal. Baca yang tertulis itu. Tadi abang tidak, abang benar bilang apa? Barang siapa? Sedangkan di sini awal saja sudah, dan orang yang tidak disunat ini tidak ada bangsa. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dibunuh sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Betul? Betul nggak? Jadi ini kita naik di sini. Kejap.
betul Ini tidak? sunat sebagai tanda pelajaran Allah dengan Ku Abraham. tanya dulu, dibunuh tidak, weh? Ini dihukum Abraham. Dibunuh enggak? Dibunuh enggak di situ? Ayo dong, jujur dong. Ya itu kan hanya berlaku di apa nih? Dibunuh tidak? Dibunuh tidak orang yang tidak melakukan sunat? Dibunuh tidak? Ketika Abraham Cuki, Mai. Dibunuh tidak? Makanya kakak punya kumis terlalu tebal, tertutup itu batang. jaringan nih. Abang, Cuki Mai itu artinya apa ya? Makan kucing. Abang, Apa? abang, Apa, Dek? Udah ya? Udah? Dah. bicara Cuki Mai. Ya Cuki Mai itu kalau di sini itu Cuki itu kucing. Cuki Mai artinya apa? Makan kucing. Oke, sudah? Udah ya? Jadi siap-siap aja nanti kamu masuk ke neraka karena kau nggak sunat. Kembali kepada tema kita, kembali kepada tema. Ayo, saya kasih kesempatan belajar. Apalagi Yuk, cuma. ayo kembali ke Cuki tema Mai lagi. itu artinya apa? Udah, kembali ke tema. Yuk, mau kembali ke tema atau tap-tap layar aja dibawa? Apa sih artinya Cuki Mai? Teman-teman. Apalagi cuma. Iya Bang Kumis beracun. Cuki Mai itu artinya apa? Oh, itu jaringan naik ulang. Hah? Naik ulang. Udah bener kan? Cuki Mai itu artinya makan kucing. Udahlah. Mana aku tahu? Cuki Mai itu kan orang-orang timur sana sering sebut itu kan. Ini ketawa dia.